Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Tri Anita Utami. Saya kuliah di Universitas Negeri Medan, jurusan Biologi, kelas Pendidikan Biologi D 2019. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yuk simak video berikut ini. Sebelum mengenal lebih jauh, sebenarnya apa sih itu etika? Etika diambil dari bahasa Yunani kuno. Bentuk kata tunggalnya yaitu ethos, yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara umum, etika merupakan ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Tetapi pada prinsipnya, etika umum membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia serta nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Contohnya seperti warga Indonesia haruslah menjadi orang yang bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga berwawasan dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua ada etika khusus. Etika ini membahas prinsip-prinsip khusus dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara individu atau etika individual maupun sosial atau etika sosial. Contoh etika khusus secara individual ini yaitu seperti etika buang angin, dan contoh etika khusus secara sosial yaitu tegur sapa kepada teman, tetangga, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aliran-aliran etika. Aliran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada etika utama atau etika kebajikan. Etika utama adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua ada etika teleologi, adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Yang ketiga ada etika deontologi, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat. Poin selanjutnya yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Etika sangat berkesinambungan terhadap nilai, moral, dan norma. Mari kita bahas satu persatu. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan lainnya. Pada nilai ini dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama ada nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia.
Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang terakhir yaitu norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Contoh implementasi etika Pancasila yaitu toleransi antar umat beragama, tidak melakukan diskriminatif, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengedepankan musyawarah, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.